Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 IoT Bioteknologi kelas B akan mempresentasikan materi tentang sosial media dan big data. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu ada Halida Nur Isna Fahira, ada Helen Chang, Salma Nurul Azizah, Fania Kristi Tussarawirya, dan Diva Marta Suryani. Selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Sosial media dan big data. Pada saat yang sama, Internet of Things telah memicu dunia dengan menunjukkan apa yang dapat ditawarkan oleh dunia yang sepenuhnya saling terhubung kepada kita. Meskipun IoT dan big data berevolusi secara independen, mereka menjadi saling terkait selama periode tersebut. Lebih lanjut, hubungan antara big data dan IoT telah menunjukkan konvergensi kedua teknologi dengan menyelaraskan teknologi dengan cara yang terbaik. Baik, saya lanjutkan. Web generasi 2. Web generasi 2 merupakan sebuah website yang ada pada sebuah platform yang bekerja secara dinamis dan terhubung dalam jaringan internet. Web generasi 2 ini menggunakan browser untuk mengakses sebuah website dan mendapatkan informasi. Dengan menggunakan web generasi 2 ini, maka para penggunanya dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mudah satu sama lain. Sebelumnya, next dulu. Sebelumnya, belum ada ketentuan khusus sebuah website bisa dikatakan website generasi 2 karena tidak merujuk sebuah website yang spesifik dan juga tidak merujuk pada teknologi jaringan internet yang baru. Website generasi 2 merujuk pada beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama, website sebagai sebuah platform. Yang kedua, model pemrograman yang ringan. Yang ketiga, web mashup. Yang keempat, web yang bersifat interaktif. Yang kelima, social networks. Yang keenam, rich user experience. Kemudian, contoh penggunaan teknologi web generasi 2 pada zaman dahulu adalah ada Ajax atau Open Source API, dan yang populer sekarang diantaranya adalah web atau blogs. Yang kedua, Wikipedia, social networking seperti Facebook, MySpace, LinkedIn, dan ResearchGate. Yang keempat, RSS. Yang kelima, file sharing seperti Script, YouTube, dan Flickr. Saya izin melanjutkan tentang sosial media. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Dampak positif dari media sosial adalah 1. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, 2. Memperluas pergaulan, yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah, 4. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, 5. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, 6. Biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. 2. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. 3. Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. 4. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Yang kelima, masalah privasi. Dan 6. Menimbulkan konflik. Saya izin melanjutkan mengenai materi Big Data. Jadi, istilah Big Data ini mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional atau cara-cara lama. Tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama. Tetapi konsep Big Data mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika analis industri Doug Lenny mengartikulasikan definisi Big Data yang sekarang mainstream sebagai 3V, yaitu volume, velocity, dan varietas.
Menurut De Mauro dan kawan-kawan pada 2016, Big Data didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan verity yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi sebuah pengetahuan yang bernilai dalam pengambilan keputusan. Nah, pentingnya Big Data ini tidak berkisar pada seberapa banyaknya data yang kita miliki, tetapi apa yang dilakukan dengan data tersebut. Kita dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Seperti yang pertama ada pengurangan biaya, kemudian pengurangan waktu, dan pengembangan produk baru dan penawaran yang dioptimalkan, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Saat kita menggabungkan Big Data dengan analitik berkekuatan tinggi, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan bisnis, seperti yang pertama ada menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan hampir secara real time. Kemudian yang berikutnya bisa menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan. Yang berikutnya ada menghitung ulang seluruh portofolio risiko dalam hitungan menit. Dan yang terakhir dapat mendeteksi perilaku curang sebelum mempengaruhi organisasi atau perusahaan kita. Next, Salma. Baik, yang berikutnya mengenai cara kerjanya. Jadi sebelum bisnis kita dapat menempatkan data besar untuk bisnis itu sendiri, mereka itu harus mempertimbangkan bagaimana hal itu mengalir di antara banyak lokasi, sumber, sistem, pemilik, dan pengguna. Ada 5 langkah utama untuk mengambil alih struktur data besar ini yang mencakup data tradisional dan terstruktur bersama dengan data yang tidak terstruktur dan terstruktur. Yang pertama itu kita bisa menetapkan strategi Big Data. Jadi strategi Big Data ini adalah rencana yang dirancang untuk membantu kita mengawasi dan meningkatkan cara untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi, dan menggunakan data di dalam ataupun di luar perusahaan kita. Yang berikutnya kita dapat mengidentifikasi sumber Big Data. Jadi kita harus mengetahui sumbernya dulu, itu bersumber dari apa, bisa dari streaming data, media sosial, data yang tersedia untuk umum, atau data besar lainnya. Kemudian tahap berikutnya kita bisa mengakses, kelola, dan simpan data. Sistem komputasi modern ini memberikan kecepatan, daya, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk dengan cepat mengakses sejumlah besar dan tipe big data. Kemudian tahap berikutnya kita dapat menganalisis data. Jadi dengan teknologi berkinerja tinggi seperti komputasi grid atau analytics di sebuah memori, sebuah perusahaan itu dapat memilih untuk menggunakan semua big data yang mereka miliki untuk dianalisis. Dan tahap terakhir, kita dapat membuat keputusan berdasarkan data. Jadi membuat keputusan yang cerdas dan digerakkan oleh data. Perusahaan yang digerakkan oleh data akan berkinerja lebih baik tentunya. Secara operasional lebih mudah diprediksi dan juga lebih menguntungkan. Sekian dari saya. Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah proses penggalian informasi yang berguna dengan menganalisis berbagai jenis kumpulan data yang berukuran besar. Big Data Analytics digunakan untuk menemukan pola tersembunyi, tren pasar, dan preferensi konsumen untuk kepentingan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dalam proses Big Data Analytics, ada beberapa langkah dan teknologi yang digunakan. Pertama adalah data acquisition. Data acquisition memiliki dua komponen, yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Identifikasi Big Data dilakukan dengan menganalisis dua format data, yaitu bond digital dan bond analog data. Langkah kedua dalam proses data acquisition adalah pengumpulan dan penyimpanan data yang teridentifikasi sebagai Big Data. Karena teknik DBMS tidak dapat digunakan untuk mengelola Big Data, maka perlu adanya metode baru untuk mengumpulkan dan menyimpan Big Data. Metode tersebut adalah distributed storage dan massive parallel processing. Sektor yang menggunakan Big Data Analytics adalah perbankan dan sekuritas, komunikasi dan media, industri musik, olahraga, perawatan dan kesehatan, juga pendidikan. Fungsi Big Data Analytics. Salah satu fungsi Big Data Analytics
analytics untuk perkembangan bisnis adalah membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big Data Analytics di sini berperan sebagai penasehat perencanaan strategis bagi perusahaan. Big Data Analytics akan membantu manajemen dan staf untuk meningkatkan kemampuan analitis dan keterampilan pengambilan keputusan. Selain membantu mengambil keputusan, Big Data Analytics juga dapat mengidentifikasi tren pasar. Fungsi lain dari Big Data Analytics adalah membantu proses perekrutan bibit unggul yang dapat membantu meningkatkan performa bisnis. Big Data Analytics dapat membantu Departemen Human Resource untuk memetakan profil pelamar kerja dengan cara menghubungkan data dari media sosial, profil perusahaan, dan database pencarian kerja sehingga proses filtering CV menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Berikut daftar pustaka materi yang kami kumpulkan. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.